Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau baca berita dari hukumonline.com, tepatnya diberitakan hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Judulnya adalah Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Potensi Sulit Dikabulkan. Ini 3 indikator menurut pakar. Mulai hadiah tanda petik revisi Undang-Undang MK, minta dukungan Omnibus Law hingga komposisi 6 hakim konstitusi berasal dari DPR dan pemerintah. Tapi jalan satu-satunya yang terbaik untuk menyelesaikan polemik Undang-Undang Cipta Kerja hanya di MK. Nah, kita baca beritanya ya. Presiden Jokowi dalam konferensi pers secara virtual dari Istana Bogor Jumat kemarin merespon perkembangan protes sejumlah elemen masyarakat yang disetujui RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam kesempatan itu, Presiden mempersilahkan pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji material ke MK. Lalu hingga Rabu ini, MK menerima 2 permohonan pengujian undang-undang yang belum ditandatangani Presiden dan bernomor itu. Permohonan pertama diajukan oleh 2 orang pekerja kontrak bernama Dewa Putu Reza dan Ayu Putri yang telah diterima Panitera MK dengan nomor 2034 dan seterusnya. Dalam permohonannya, keduanya menyoal pasal 59, pasal 156 ayat 2 dan ayat 3, pasal 78 ayat 1 huruf B, pasal 79 ayat 2 huruf B, klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal-pasal yang dipersoalkan tersebut terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, pesangon, dan pengupahan yang layak. Menurut mereka, pasal-pasal yang dipersoalkan mengatur mengenai penghapusan batas waktu PKWT, penghapusan ketentuan minimal diubah menjadi maksimal dalam memberikan pesangon PHK, serta penghapusan ketentuan istirahat mingguan dan penambahan waktu jam lembur yang mengakibatkan hilangnya pelindungan hukum yang adil bagi para pekerja. Dengan meniadakan batas waktu PKWT telah menghalangi pekerja kontrak untuk dapat menjadi pekerja tetap yang berhak atas pemberian pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Karena itu, para pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki atau mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Permohonan kedua diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa atau DPP FSPS yang diwakili oleh Ketua Umum Denny Suryana dan Sekretaris Umum Muhammad Hafiz yang telah diterima oleh Panitera MK dengan nomor 2035 dan seterusnya. Pemohon menyoal pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29, dan angka 44 Undang-Undang Cipta Kerja, juga terkait PKWT, pesangon, dan pengupahan. DPP FSPS menilai pasal-pasal tersebut telah mengubah ketentuan PKWT, upah minimum, pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Mereka menilai berubahnya ketentuan tersebut merugikan hak buruh. Untuk itu, DPP FSPS meminta MK agar pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menanggapi persoalan ini, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari meragukan independensi MK dalam memutus permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ada 3 indikator dirinya meragukan independensi MK. Pertama, MK telah diberi hadiah tanda petik oleh pemerintah dan DPR saat mengesahkan revisi Undang-Undang MK menjadi Undang-Undang pada 1 September 2020 yang lalu. Salah satunya memperpanjang jabatan semua hakim MK yang saat ini menjabat hingga usia 70 tahun. Hal ini termuat dalam aturan peralihan dalam pasal 87 RUU MK yang menetapkan ketentuan revisi Undang-Undang MK ini juga berlaku bagi hakim konstitusi yang sekarang menjabat. Artinya, hakim-hakim konstitusi, jabatan ketua dan wakil ketua MK mendapat keuntungan dari perpanjangan masa jabatannya sampai masa pensiun hingga 70 tahun. Oke. Ini undang-undangnya ya, undang-undang MK kita skip aja, tadi sudah dijelaskan. MK menerima hadiah dari
pihak yang berperkara atau dalam kurung pembuat undang-undang berupa perpanjangan usia hakim konstitusi. Jadi ini sangat syarat konflik kepentingan, kata Ferry. Kedua, dalam sebuah kesempatan Presiden Jokowi secara tidak langsung pernah menyatakan meminta dukungan MK dalam pembentukan Undang-Undang Omnibus Law saat menyampaikan pidatonya di gedung MK pada Januari 2020 yang lalu. Ini pidatonya, saya skip aja. Pernyataan itu disampaikan dalam acara penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 yang dihadiri Ketua MK Anwar Usman beserta para Hakim Konstitusi, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali, serta para pejabat terkait lainnya. Menurut Ferry, anjuran Presiden agar pihak yang menolak mengajukan uji material MK hanya akan jadi alat legitimasi dari kealpaan menjadi terlihat benar ketika pengujian Undang-Undang Cipta Kerja diputus MK. Karena Jokowi sedemikian masif sudah menguasai DPR, KPK, dan MK untuk memastikan Undang-Undang Omnibus Law dapat berjalan atau berlaku, tudingnya. Ketiga indikator lainnya adalah ada 3 hakim konstitusi dipilih presiden, 3 hakim konstitusi dipilih presiden, dan 3 hakim konstitusi dipilih MA. Jadi menurut saya peluang permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja dikabulkan sangat tipis. Meskipun diduga proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini dinilai cacat formil. Kata Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako, Fakultas Hukum Universitas Andalas ini. Karena itu dia mendukung desakan sejumlah pihak agar Jokowi mengeluarkan Perpu sebagai bentuk tanggung jawabnya. Upaya lain bisa mempersalahkan dugaan tindakan penyembunyian draft Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai bentuk pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang memungkinkan dilakukan gugatan ke PT UN. Jika PT UN kemudian menyatakan ada cacat administrasi dalam pembentukan undang-undang ini, semestinya produk undang-undangnya cacat hukum atau dalam kurung formil. Cara lain demonstrasi, karena itu juga adalah cara konstitusional yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, katanya. Guru Besar Tata Usaha Negara melihat naskah RUU Cipta Kerja yang disahkan DPR bukan soal jumlah halaman, tapi yang terpenting teks naskah resmi yang standar dan sudah disahkan harus ada dan real. Pengesahan di DPR bersifat material, sedangkan pengesahan oleh Presiden bersifat administratif atau formil. Coba cek apakah benar ketika disahkan di DPR naskah finalnya belum ada. Kalau para anggota DPR bisa buktikan bahwa mereka belum dibagi naskah dalam tanda kurung RUU Cipta Kerja final, sangat mungkin dinilai bahwa penetapan undang-undang tersebut tidak sah dan bisa dibatalkan MK, kata Jimli Saduk. Dia menerangkan sepanjang menyangkut materinya, naskah Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah final setelah pengesahan di sidang paripurna DPR. Setelah itu tidak boleh ada lagi perubahan substansi karena dalam waktu paling lambat 30 hari, meskipun Presiden tidak mengesahkan sebagaimana ditentukan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945, RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama itu sah menjadi undang-undang. Setelah disahkan sebagai tanda persetujuan bersama, materinya tidak boleh berubah lagi. Praktek di dunia yang dianggap boleh berubah hanya koreksi atas clerical error atau spelling saja, ujar mantan Ketua MK yang pertama. Terkait usulan Perpu, Jimli menilai sama dengan ngeledek atau ngenyek Presiden, karena Presiden yang berkeinginan sangat kuat untuk dibuatnya undang-undang ini atau hendak menyalahkan para menteri dengan mengadu mereka dengan Presiden. Menurutnya jalan satu-satunya menyelesaikan polemik Undang-Undang Cipta Kerja hanya di MK yang berwenang menilai konstitusionalitas norma undang-undang dengan putusan yang mengikat baik materinya maupun hal-hal lain di luar materi seperti proses pembentukannya. Kalau tidak percaya ya tidak apa-apa, tapi tidak ada forum lain yang tersedia kecuali demo berjilid-jilid sampai Pilpres 2024.
tapi risikonya bahaya penularan COVID-19 dan melanggar protokol kesehatan. Selain itu, efek samping demo, emosi, kerusuhan, penyusupan provokator adu domba, dan emosi petugas yang mencelakakan rakyat. Jadi, percayakan saja ke MK. Sebagai the judge, know the law. Ius Kuria Novit. Menanggapi tuduhan lembaganya tidak independen, Fajar Laksono mempersilahkan publik menilai karena segala proses persidangan di MK terbuka. Seluruh pendapat dan argumentasi konstitusional diberikan ruang untuk dikemukakan di persidangan sesuai asas audi et alteram partem, kata Fajar. Fajar mengingatkan berperkara di MK bukan perkara menang atau kalah, tapi perkara mencari keadilan. Sesuai kewenangan dan independensi yang dimiliki, MK dapat memutus sesuai pertimbangannya sendiri berdasarkan konstitusi, sekalipun mungkin tak seperti harapan pemohon atau harapan pembuat undang-undang atau pembentuk undang-undang. Mari ikuti dan kawal prosesnya tanpa mengurangi rasa hormat. Penting dipertimbangkan semua pihak untuk tidak murah membuat pernyataan yang cenderung insinuatif dan terkesan menafikan atau mendahului proses dan hasil akhir persidangan, katanya. Ya, jadi memang polemik Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup panjang ya, sampai sekarang juga belum selesai. Nah, memang ada banyak pendapat yang bilang ini bisa diselesaikan melalui dua cara. Satu lewat presiden membuat perpu, yang kedua lewat judicial review, baik uji material atau uji formil. Nah, apapun itu ya, atau mungkin tuduhan-tuduhan yang tadi juga disampaikan, atau mungkin hal-hal yang terkait pembelaan-pembelaan disampaikan, kita sih berharap hal atau polemik ini cepatlah disudahi. Kalau saya pribadi cenderung lebih sepakat lewat jalur konstitusi, yaitu lewat uji formil atau uji material. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan polemik Undang-Undang Cipta Kerja ini cepat selesai. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.